Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, saya sampaikan kepada seluruh peserta webinar. Alhamdulillah kita semua diberikan kesempatan dan kesehatan di pagi yang cerah ini untuk saling bertemu dalam forum webinar bertemakan pengenalan detektor otomatis, pengujian beban jembatan kayu untuk pejalan kaki menggunakan load cell pada Dinas Pemukiman dan Tata Kota Blitar. Mohon maaf ya, saya sampaikan tadi ada sedikit kendala. Kemudian ucapan terima kasih juga kami sampaikan atas antusiasme dari seluruh peserta, di mana total seluruh peserta webinar melebihi dari ekspektasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berkenan dan dapat bermanfaat bagi seluruh peserta webinar. Baik, sebelum kita masuk ke ruang diskusi, kami bacakan tata tertib webinar pada pagi hari ini. Yang pertama, akses ke Zoom akan dibuka 15 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, toleransi keterlambatan bergabung 5 menit sebelum acara dimulai. Berhubung tadi masih ada kendala, jadi it's okay ya. Yang berikutnya, ID peserta dalam webinar ini harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat ataupun nama institusi. Berikutnya, peserta yang mendapat akses ke Zoom harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan saat webinar dilaksanakan. Tata tertib yang kelima, peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara atau memute selama proses webinar berlangsung. Berikutnya, semua peserta yang mengikuti webinar melalui Zoom dapat mengajukan pertanyaan dengan cara ketik tanya pada kolom chat, lalu dilanjutkan dengan menuliskan nama, asal instansi, dan pertanyaan secara ringkas sesuai dengan format yang saya share di grup tadi ya. Moderator akan menyampaikan kepada pembicara beberapa pertanyaan mengingat waktu diskusi yang terbatas. Sertifikat akan dibagikan bagi peserta yang mengikuti acara dari awal sampai berakhirnya webinar. Kemudian di akhir acara, link daftar hadir akan dibagikan, di mana link tersebut hanya akan aktif selama 30 menit. Peserta yang tidak mengisi Google Form pendaftaran sebelum acara dimulai, dan atau tidak mengisi daftar hadir saat acara selesai, tidak akan mendapatkan sertifikat. Sertifikat dibagikan paling lambat H+1 setelah pelaksanaan webinar. Saya kira cukup jelas ya mengenai tata tertib tersebut. Agar webinar yang kita laksanakan pada pagi hari ini dapat berlangsung lancar, mari kita bersama-sama memanjatkan doa yang dipimpin oleh Saudara Ahmad Zakaria Al-Rosyid. Monggo untuk Saudara Ahmad Zakaria Al-Rosyid dipersilahkan memimpin doa sebelum memulai webinar pagi hari ini. Ya Bu, baik terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zakaria Al-Rosyid. Marilah kita berdoa dengan harapan acara ini bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana وقومنا من أهل العلم وأهل الخير والسعادة والسلامة والصحة والعافية والاستقامة في العبادة
ونكون حسن الخاتمة. اللهم أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عند لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جميع الناس يوم لا فيه الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Berikutnya kita masuk ke sesi foto ya. Mohon untuk seluruh peserta mengaktifkan video masing-masing. Mari kita sejenak untuk berfoto. Dan mengingat ini kita masih dalam suasana pandemi, suasana PPKM, mohon untuk kita tetap menerapkan prokesnya ya. Masing-masing menggunakan masker, kami mohon. Sebelum sesi foto ini kita mulai. Teman-teman, ini saya screenshot satu persatu. Mohon untuk tidak bergerak dulu ya. Dilanjutkan. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada semuanya atas sesi foto kita tadi. Berikutnya yaitu kita masuk ke sesi yang telah kita nantikan, yaitu pemaparan oleh para narasumber kita. Namun sebelumnya, izinkan saya, Zairin, sebagai host dan juga sebagai moderator yang akan memandu jalannya webinar yang bertemakan pengenalan detektor otomatis pengujian beban jembatan kayu untuk pejalan kaki menggunakan load cell pada Dinas Pemukiman dan Tata Kota Blitar. Nah, bagaimana konstruksi kayu itu dan bagaimana cara kerja load cell sebagai detektor, nanti kita akan ngobrol dengan beliau-beliau yang memang sudah expert di bidang-bidangnya masing-masing. Kita sapa dulu ya untuk para narasumber kita. Yang pertama yaitu ada Ibu Nurjanah. Beliau adalah dosen program studi teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Blitar, di mana bidang keahlian beliau adalah ilmu sipil, khususnya di bidang konstruksi. Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beliau, satu di antaranya adalah mengenai konstruksi kayu dan bambu. Apa dan bagaimana nanti akan menjadi diskusi yang cukup menarik ya dengan beliau. Selanjutnya kita sapa juga ada Ibu Kurnia Paranita Kartika. Selamat pagi Bu. Beliau adalah dosen program studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Islam Blitar yang telah menyelesaikan pendidikan baik S1, S2-nya di ITS, di program studi teknik elektronika. Beliau sangat aktif dalam penelitian, utamanya di bidang teknik elektronika. Nah, sekarang bagaimana sebuah detektor mampu menguji beban, nanti akan kita simak paparan dari beliau.
Baik, untuk materi pertama, saya persilahkan, monggo Ibu Nurjana. Namun sebelumnya saya mohon izin ya, Ibu Nur. Ibu Nur Nggih. bisa mendengar saya ya? Mohon izin untuk mengingatkan bahwa waktu pemaparan materi berlangsung selama 30 menit. Dan kami mohon juga untuk para peserta webinar yang telah hadir untuk boleh menyimak, kemudian sambil melayangkan pertanyaan-pertanyaan melalui chat yang sudah tersedia dengan format yang sudah disampaikan di awal tadi. Sembari narasumber menyampaikan materinya. Monggo untuk waktu saya berikan kepada Ibu Nurjana. Oke. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta webinar yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa berpartisipasi di acara kita pagi hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk meng-share screen beberapa materi yaitu mengenai tentang jembatan, di mana untuk judulnya adalah pengenalan detektor otomatis untuk pengujian beban jembatan kayu pejalan kaki yang menggunakan beban atau sensor load cell. Di mana topik bahasan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini yaitu tentang pengertian jembatan dan struktur jembatan, ada beberapa tipe jembatan, beban yang diterima oleh jembatan untuk pejalan kaki, dan juga bagaimana perancangan jembatan sederhana. Jembatan alami atau sederhana yang asal mulanya pada zaman dahulu biasanya digunakan yaitu kayu atau pohon yang ditumpu oleh dua tumbuhan. Pohon yang tumbang ini bisa dijadikan sebagai jembatan pada masa lampau, di mana untuk pohon yang ditumpu pada dua tumbuhan ini termasuk contoh salah satu jenis jembatan balok. Ada juga ranting-ranting atau akar-akar pohon yang bergantungan, sehingga bisa digunakan untuk berjalan untuk menyeberangi sungai maupun tebing, yang mana termasuk jenis pada jembatan kabel dan jalan. Di mana untuk pengertian jembatan sederhana sendiri adalah konstruksi yang mudah dan sederhana, di mana struktur tersebut terbuat dari bahan kayu yang sifatnya darurat atau tetap, dapat dikerjakan oleh semua pekerja konstruksi tanpa peralatan modern yang canggih. Jembatan dengan material kayu ini adalah jenis bahan material yang dapat diperbaharui atau renewable, di mana kayu itu memiliki beberapa keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang antara lain keuntungannya yaitu kayu itu relatif ringan, di mana mudah didapatkan, dan juga ketika kita tebang kita bisa menanam kembali. Di mana pekerjaan-pekerjaan detail untuk jenis struktur pada material kayu ini dapat dikerjakan tanpa peralatan khusus. Kayu tidak dipengaruhi korosi, beda halnya dengan material baja maupun beton. Jembatan kayu itu menggunakan dek juga dari bahan kayu. Kayu merupakan bahan yang sangat estetik. Jadi bisa dibentuk, bisa diukir, bahkan untuk kayu jati itu lebih mengkilap. Untuk struktur jembatan, jembatan itu adalah suatu struktur yang dibuat melintasi suatu rintangan berupa sungai, jurang, jalan, dan sebagainya, sehingga orang maupun kendaraan dapat melintasi rintangan tersebut. Di mana perancangan jembatan itu bervariasi tergantung pada fungsinya.
Jadi ketika kita dalam merencanakan sebuah jembatan, itu kita harus melihat kondisi sekitar kita, kondisi lingkungannya, terus material yang digunakan, maupun dana yang tersedia untuk pembangunannya. Untuk bagian-bagian jembatan itu sebenarnya pada garis besarnya dibagi menjadi dua struktur, yaitu struktur atas dan struktur bawah. Dan struktur atas ini adalah struktur utama untuk penahan beban, di mana struktur bawah itu ada abutment, yaitu pangkal jembatan, ada tumpuan, ada pilar jembatan, ya, dan juga ada tebing atau dinding pengamannya. Lalu bagian bawahnya itu ada fondasi dalam. Di sini ada beberapa tipe jenis jembatan. Itu terdapat 6 tipe utama jembatan. Ada beam bridge, di mana itu adalah jembatan balok yang ditumpu oleh kedua ujungnya dengan pangkal jembatan atau abutment. Selanjutnya adalah cantilever bridge, yaitu dibangun dengan menggunakan balok cantilever atau balok terjepit pada satu ujungnya. Di mana contoh gambarnya itu ada pada ujung atas kanan, itu adalah contoh untuk jembatan cantilever. Selanjutnya adalah arch bridge atau jembatan lengkung. Itu merupakan jembatan dengan bentuk lengkung atau busur dengan pangkal jembatan, ya, pada ujung-ujungnya ini atau berat sendiri dari beban jembatan ini akan diteruskan pada abutmennya. Itu ada pada contoh gambarnya atau contoh jembatan melengkungnya ada pada nomor 2 dari atas. Selanjutnya adalah terrace bridge atau jembatan rangka. Ini merupakan jembatan dengan struktur atas berupa rangka yang biasanya dibuat dari baja maupun dari beton dan juga dari rangka kayu. Selanjutnya adalah ada suspension bridge. Itu merupakan jembatan yang digantung menggunakan kabel, yang pada awalnya jembatan gantung ini hanya dibuat dari tali atau rotan dan kayu atau bambu. Yang pada jembatan modern, kabel ini digantungkan dari menara yang berdiri di atas fondasi dalam atau passion. Yang selanjutnya yaitu ada kabel stay bridge. Yaitu jembatan gantung, tetapi kabel penggantungnya ini langsung diikatkan pada menara jembatan. Kalau suspension bridge itu kabelnya itu diikatkan langsung jadi satu kabel. Namun kalau kabel stay bridge itu tali kabelnya itu diikatkan pada menaranya jembatan. Jembatan balok tadi, ya, itu adalah berupa balok yang didukung pada ujung-ujungnya yang diikatkan oleh abutmen atau pangkal jembatan. Nah, ini untuk tipe-tipe umum jembatan rangka batang. Ini adalah contoh dari material baja. Itu ada jembatan bridge, ada Hope, ada Warren, ada Parker, ada Bullmore, sama ada Katrus. Di mana untuk salah satu atau salah dua pada jembatan yang nantinya akan digunakan untuk menguji beban berjalan yang akan diuji mini scale atau prototipnya, itu nanti akan menggunakan jenis jembatan Warren, di mana nanti akan dibentuk dari dimensi pada jembatan yang dibuat ini disesuaikan dengan kebutuhan beban yang ada di atasnya. Pembebanan atau perencanaan ini harus memperhatikan semua beban yang mungkin bekerja pada jembatan,
sepanjang masa layannya atau service life. Di mana beban itu yang akan bekerja pada jembatan, karena ini nanti adalah jembatan pejalan kaki, itu ada 2 jenis beban. Ada beban permanen dan juga ada beban transient. Di mana beban permanen ini adalah beban tetap yang berada pada jembatan selama masa layan jembatan, yang meliputi berat sendiri dari rangka jembatan tersebut. Selanjutnya kalau beban transient, yaitu beban yang tidak tetap berada pada jembatan, seperti beban truk, beban pejalan kaki, dan juga beban gempa. Untuk beban tetap, yang merupakan beban yang diakibatkan oleh berat sendiri dari bagian struktur jembatan. Setelah itu berat dari bagian-bagian bangunan yang merupakan massa dikalikan dengan percepatan gravitasinya. Setelah itu percepatan gravitasi yang digunakan dalam tata cara ini itu adalah 9,5 meter per detik. Besarnya kerapatan massa dan juga berat isi untuk berbagai macam bahan itu seperti pada tabel 3.1. Di mana untuk bahan material itu bisa dilihat ada standar peraturan kalau kita dalam pembuatan pembangunan pada struktur. Itu kalau untuk kayu, itu adalah ada kayu ringan dan juga ada kayu berat, di mana kayu ringan itu 7,8, untuk berat satuan isinya, serta kerapatan massanya itu adalah 800, sedangkan untuk kayu keras itu adalah 11, dan kerapatan massanya 1120. Nah, untuk kayu ringan sama kayu berat ini, kalau kayu berat itu bisa sesuai dengan kelas kayunya, ada kelas 1 sampai kelas 2, sedangkan kayu ringan itu di antara kelas 4 sama kelas 5. Kelas 1 itu bisa seperti bahan kayunya adalah jati, bisa balau, bisa akasia. Setelah itu beban-beban yang termasuk dalam beban tetap adalah sebagai berikut, yaitu berat sendiri dari bagian bangunan, ya. Setelah itu elemen-elemen struktural lainnya dipikulnya, ya. Termasuk dalam hal ini adalah berat bahan dari bagian jembatan yang merupakan elemen struktur ditambah dengan elemen non struktural yang dianggap tetap. Untuk faktor beban yang digunakan berat sendiri itu dapat dilihat pada tabel 3.2, di mana untuk faktor beban pada jenis kayu dengan angka koefisiennya itu 1, pada biasanya itu adalah antara 1,4, antara 0,7 sampai dengan 1,4. Itu untuk angka koefisien pada material kayu. Sedangkan untuk pembebanan pada pejalan kaki, ya, itu meliputi semua elemen dari trotoar atau jembatan penyeberangan yang langsung memikul pejalan kaki, itu harus direncanakan untuk beban nominalnya adalah 5 kPa atau setara dengan 500 kg. Untuk jembatan pejalan kaki dan trotoar pada jembatan jalan raya ini harus direncanakan untuk memikul beban per meter persegi dari luas yang dibebani, ya. Nanti seperti pada gambar 3.13, ya. Apabila trotoar tersebut memungkinkan digunakan untuk kendaraan ringan atau ternak, maka trotoar harus direncanakan untuk memikul beban hidup terpusat sebesar 20 kN. Di sini untuk pembebanan pada pejalan kaki, jadi contoh jika luasannya adalah 20 meter persegi, intensitas bebannya berapa? Bisa sampai antara yaitu 5 kPa.
Jadi ditarik ke atas untuk pembacaan bebannya. Selanjutnya, di sini adalah bagan alir untuk perencanaan beban jembatan. Kita harus mengetahui aksi-aksi atau beban-beban yang akan diterima oleh jembatan tersebut. Apakah beban-beban tersebut sudah termasuk dalam peraturan yang digunakan untuk jembatan, yaitu SNI yang terbaru adalah 2015. Jika memang sudah memenuhi, maka kita harus mengecek seberapa pengaruh yang sifatnya itu mengurangi dari kekuatan jembatan tersebut, aksinya. Setelah itu mengubah untuk beban tersebut nominal ke dalam aksi rencana dengan menggunakan faktor beban. Maka faktor beban tadi kita harus menyesuaikan materialnya apa. Setelah itu aksi rencana ultimate sampai ke aksi rencana daya layannya. Setelah itu kombinasi beban dan juga sampai kombinasi rencana akhir. Namun jika beban-beban yang ada di atasnya ini, ya, aksi yang ada di atasnya atau beban ini belum tercantum dalam peraturan, maka perlu dihitung beban-beban dan juga faktor bebannya kembali. Untuk perencanaan jembatan sendiri, kita harus mengumpulkan data yang ada di lapangan. Lokasinya atau kondisi yang ada di lapangan ini juga penting. Dari lingkungan, dari kondisi untuk jembatan ini akan dilalui oleh kendaraan berat atau kendaraan ringan atau hanya untuk pejalan kaki. Setelah itu perencanaan geometri dan alignment jembatannya. Jika nanti geometrinya terlalu miring atau untuk jalannya ini kurang sesuai, maka juga akan mengakibatkan kecelakaan. Setelah itu penentuan bentang dan lebar jembatan. Makanya tadi untuk jembatan ini digunakan untuk lalu lintas atau yang melalui itu kendaraan roda 4 atau roda 2 atau bahkan kendaraan berat atau kendaraan ringan. Setelah itu dilanjutkan dengan pilihan bentuk struktur jembatan. Makanya struktur jembatan yang sesuai itu berupa jembatan balok aja atau rangka, ataukah jembatan materialnya terbuat dari kayu aja, atau ada komposit antara baja dengan beton, ataukah hanya rangka baja atau hanya rangka beton. Setelah itu kita harus merencanakan struktur atas, struktur bawah, dan juga pondasinya. Makanya untuk struktur atas, struktur bawah sama pondasi ini harus direncanakan setelah beban-beban yang diterima oleh struktur jembatan tersebut. Setelah itu perencanaan jalan pendekat, berarti jalan pendekat atau untuk dinding penahannya itu juga harus direncanakan. Setelah itu perencanaan bangunan pelengkap dan pengaman. Nah, setelah direncanakan, kita harus menggambar perencanaan tersebut jembatan. Setelah itu menyusun spesifikasi bahan-bahan material yang digunakan. Setelah itu menghitung volume dari kebutuhan bahan sama lainnya, serta perhitungan rencana anggaran biayanya. Setelah itu pelaporan dan penyiapan dokumen lelang, dan sampai ke selesai untuk dilanjutkan ke pelaksanaan jembatannya. Untuk program analisis struktur, pada dunia teknik sipil, itu untuk perencanaan bisa menggunakan aplikasi Midas Sipil, bisa SAP 2000, bisa JSI untuk Bridge, dan juga Lusan untuk Bridge. Untuk analisis penampang, itu bisa menggunakan Midas. Mohon maaf, Bu Nur, untuk waktu presentasi kurang 9 menit lagi, nggih? Ini untuk analis penampangnya juga bisa menggunakan Midas, serta Respon 2000. Setelah itu untuk soil struktur, untuk pada tanahnya, itu bisa menggunakan Plaxis atau Microsoft Excel. Ini untuk program analisis strukturnya.
Setelah itu untuk perancangan jembatan sederhana, di sini ada contohnya, nanti yang akan materinya juga akan di-share. Untuk pejalan kaki ya, kita menggunakan lebar jembatan itu adalah 1,6 meter. Ini sesuai yang ada di lapangan. Setelah itu panjang bentangnya adalah 4 meter, untuk jarak rusuknya adalah 50 cm. Di mana beban bergeraknya itu menggunakan 0,8 ton per meter. Setelah itu untuk berat jenisnya 0,8, untuk tegangan ijen pada kayu itu 100 kg per cm. Jadi untuk beban alternatif pada jembatan ini kita menggunakan beban bergerak, di mana untuk perhitungannya menggunakan analisis statika sederhana, menggunakan garis pengaruh, di mana jika dibebani pada bagian ujung, bagian tengah, dan bagian samping, itu nanti akan ketemu momen maksimum, sama ketemu tegangan pada tumpuannya, sehingga akan diketahui bahwa jembatan yang direncanakan tersebut kuat atau tidak. Sehingga untuk di sini bisa diketahui jembatannya pada tumpuan itu tidak melampaui tegangan ijen untuk pada pangkal jembatan, sehingga kuat dan mampu untuk menerima beban yang ada di atasnya. Ini untuk perhitungan sederhana pada jembatan sederhana. Di sini juga ada lampiran bagaimana cara membuat prototip pada jembatan. Ya, prototip pada jembatan ini menggunakan bahan materialnya yaitu termasuk ke kayu ringan atau balsa, sehingga terbentuk seperti ini. Di mana nanti selanjutnya akan diuji dengan menggunakan detektor, atau untuk bahan bebannya yaitu menggunakan beban dari material baja pejal, di mana nanti akan terbaca oleh detektor tersebut, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sih jembatan ini menerima beban sekian, itu bisa dibaca oleh detektor tersebut agar jembatan yang kita rancang itu tidak sampai pada kondisi hancur atau kolap seperti itu. Oke, sekian dari saya. Untuk nanti materi akan di-share di akhir, dan waktu saya kembalikan untuk kesempatan saya untuk waktu dan tempatnya saya kembalikan ke moderator. Monggo Bu Haza. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Bu Nurjana atas paparan materinya. Untuk video bisa ditampilkan ya Bu Nur? Untuk video singkat mengenai proses pembuatan dari prototipe jembatan balsa. Monggo untuk para peserta webinar, silakan sambil diperhatikan ya. Ini ada sedikit potongan dari video bagaimana cara pembuatan untuk jembatan dari balsa yang nantinya akan diuji dengan menggunakan load cell detektor otomatis untuk load cell-nya. Untuk panjang jembatannya ini, panjang sebenarnya itu adalah 4 meter, di mana untuk jembatan prototip ini dibuat 1 meter, untuk 1 meter keadaan di lapangan itu diwakili 25 cm pada mini scale-nya. Seperti itu. Sampun, Bu aja. Monggo, saya kembalikan nanti untuk kelanjutan bagaimana proses pengujian pada detektornya, saya serahkan ke pemateri kedua. Baik, terima kasih. Tadi juga sudah disampaikan mengenai video singkat proses pembuatan dari prototipe jembatan balsa ya.
dengan desain tertentu. Kemudian mengenai diskusi akan kita berikan waktu di akhir setelah para narasumber selesai menyampaikan materi masing-masing ya. Kita langsung bisa menuju ke materi berikutnya, materi kedua, yang akan mengupas mengenai bagaimana dan apa detektor load cell terkait dengan pengujian beban pada jembatan, ya, yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Kurnia Paranita Kartika. Siap, nggih, Bu? Saged nggih? Baik. Perlu saya sampaikan lagi, mohon izinnya, untuk kembali mengingatkan bahwa waktu presentasi adalah, pemaparan materinya adalah 30 menit. Monggo kepada Ibu Kurnia Paranita, kami berikan waktu sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Hazairin, Bu Nur, dan juga teman-teman peserta webinar pengenalan detektor untuk pengujian kekuatan jembatan pada pagi hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, kemudian dapat mengikuti acara ini, memperoleh ilmu yang bermanfaat. Tadi sudah dipaparkan oleh Bu Nurjannah tentang bagaimana pembuatan jembatan, konstruksi jembatan. Nah, ini di sesi yang kedua, ini saya memperkenalkan untuk detektor yang dapat digunakan untuk mengukur kekuatan jembatan. Saya share screen dulu materinya. Sudah kelihatan ya di layarnya, teman-teman? Sudah, Bu. Baik, kali ini saya akan memperkenalkan detektor apa saja yang bisa digunakan untuk pengujian pada jembatan. Sebenarnya kalau dari sisi detektor ini tidak memperhatikan bahan jembatan. Jembatannya bisa dari kayu, baja, ataupun baja ringan, ini tidak masalah. Karena detektor yang terpasang ini tugasnya adalah membaca kondisi lingkungan. Sebenarnya dalam hal membaca ini ada beberapa sensor yang bisa kita gunakan. Namun untuk webinar pada pagi hari ini yang masih kami coba di sini adalah load cell. Load cell ini digunakan untuk mengukur bebannya jembatan. Selain load cell, ini juga ada beberapa sensor yang bisa dipergunakan untuk mendeteksi kekuatan jembatan. Antara lain ini ada sensor getar ya. Kalau sensor getar ini nanti prinsipnya adalah membaca jumlah getaran yang diterima oleh jembatan, kemudian mengkonversikan, dan yang terakhir adalah menyampaikan atau mendisplay hasil getaran itu untuk dapat diambil keputusan apakah jembatan ini masih layak digunakan atau tidak. Itu juga bisa. Kemudian selain itu, kita juga dapat mengukur kekuatan jembatan ini dari perubahan sudutnya. Perubahan sudut pada konstruksi jembatan ini dari yang saya baca, ini juga dapat digunakan untuk mengukur kekuatan jembatan. Apakah jembatan ini masih layak atau sudah membahayakan untuk dipergunakan. Itu tadi pendahuluan tentang sensornya. Kemudian saya lanjutkan
Khusus untuk yang hari ini yang akan kita pelajari adalah sensor load cell. Sensor load cell ini digunakan untuk membaca beban jembatan. Ini saya gunakan gambar jika jembatan dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilewati. Ini sangat membahayakan. Saya kembali kepada materi. Yang pertama adalah definisi dari detektor. Ini singkatnya, detektor itu adalah alat, instrumen yang digunakan untuk mencatat otomatis kondisi dari lingkungan. Kondisi apa saja tergantung dari sensor yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan sensor beban, berarti yang dibaca adalah nilai beban. Kemudian, komponen-komponen yang terdapat pada detektor ini ada, yang pertama adalah sensor load cell sendiri. Serinya saya menggunakan HX711, di mana untuk sensor HX711 ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah chip untuk mengkonversi nilai pembacaan beban, kemudian yang kedua adalah bagian baja yang digunakan, bagian besi atau baja yang digunakan sebagai pembaca kondisi beban itu sendiri. Kemudian yang kedua, saya menggunakan komponen microcontroller Arduino. Ini kebetulan yang saya gunakan kemarin Arduino Mini Uno ya. Sebenarnya pakai jenis yang lain juga tidak masalah. Kemudian berikutnya adalah relay dan LCD. Relay di sini digunakan sebagai saklar otomatis atau bagian switchingnya. Kemudian LCD digunakan untuk menampilkan hasil pembacaan beban. Seperti biasa, mungkin bagi teman-teman yang dari elektronika atau dari sistem komputer, ini sudah mengetahui bahwa nilai-nilai pembacaan pada sensor itu dikonversikan ke dalam nilai tegangan dahulu untuk dapat dibaca pada microcontroller. Kemudian berikutnya adalah fungsi dari detektor. Fungsinya ini membaca perubahan kondisi lingkungan dan melakukan pengontrolan secara kontinu. Berikutnya adalah mengapa diperlukan detektor pada jembatan. Ini ada beberapa alasan seperti yang saya kemukakan tadi. Yang pertama adalah untuk mengontrol beban jembatan agar tidak overload. Ini khususnya tugas dari sensor load cell. Kemudian yang kedua, untuk mengontrol kekuatan rangka dan pondasi melalui besar kecilnya getaran dari beban. Dan yang ketiga, untuk mengontrol penyimpangan sudut pada pondasi dan pada rangka yang dapat menandakan kuat lemahnya jembatan. Nah, ini untuk detektor load cell sebagai pembaca beban. Detektornya sendiri adalah bagian yang paling kiri ini. Di sini ada bagian bajanya. Ini digunakan untuk tumpuan beban. Kemudian ini adalah chip untuk HX711-nya. Ini nanti yang akan dihubungkan ke microcontroller. Kemudian di sini selain membutuhkan load cell, kita juga membutuhkan LCD. Ini untuk menampilkan atau mendisplay hasilnya. Dan ini ada buzzer. Buzzer ini digunakan untuk penanda atau aktuatornya. Apabila kondisi jembatan memang sudah overload, kita bisa menggunakan buzzer sebagai alarm. Dan bisa juga kita gunakan LED seperti ini, lampu ya. Kalau dalam kondisi yang sebenarnya, tapi kalau dalam minimum sistem kita bisa menggunakan LED. Ini nanti untuk penanda bahwa ini masih aman, itu menggunakan LED putih atau hijau, kemudian sampai dengan LED yang merah, ini artinya jembatan itu sudah tidak bisa dipergunakan lagi. Itu adalah berbagai bentuk aktuatornya. Selanjutnya, prinsip pengukurannya untuk load cell sendiri ini menggunakan prinsip tekanan. Jadi, tekanan yang diterima oleh bagian baja
pada load cell ini yang nantinya akan dikonversi menjadi nilai tegangan dan dikirim ke microcontroller. Selanjutnya dari sini nanti akan diproses dengan menggunakan pemrograman load cell. Pemrogramannya tidak sulit teman-teman, banyak sekali ya di internet. Ini nanti bisa dicoba sendiri teman-teman yang memang suka membuat alat-alat kecil-kecil, detektor kecil-kecil, ini bisa dicoba dan kemudian untuk konversi hasilnya nanti kita tampilkan di LCD. Begitu. Saya lanjutkan. Sebentar, ini agak nge-lag dari saya. Nah, kita lanjutkan. Untuk cara kerja sensor load cell, ini bekerja berdasarkan tekanan ya tadi. Kemudian tekanannya diletakkan di mana? Nah, kita lihat untuk fisiknya load cell itu kan di sini ada bundaran-bundaran. Lah bundaran ini nanti kalau kita ingin mengaplikasikannya sebagai detektor pada jembatan, maka ini bisa dilakukan perekatan atau pembautan pada bagian papan penyangganya jembatan itu yang dilewati. Kemudian untuk pemasangannya, ini bisa dilihat teman-teman dari tanda panah ini. Tanda panahnya ke bawah berarti bebannya ini nanti harus diletakkan pada bagian atas. Kalau misalkan sampean terbalik meletakkannya, berarti ini tidak akan terbaca. Atau bagian yang sebelah kirinya. Jadi mengikuti arah tanda panah ini. Meletakkan bebannya ataupun memasang pada media jembatan atau media yang lainnya yang akan diukur. Kemudian pada load cell sendiri ini dilengkapi dengan 4 kabel kecil. Nah, ini mudah bagi kita sebagai pemula. Untuk kabelnya ini sudah sesuai dengan fungsi masing-masing ya. Kabel merah ini dihubungkan ke input tegangan sensor. Kemudian kabel hitam ini adalah input ground sensor. Jadi kabel hitam nanti sampean solder bisa atau sampean tancapkan pada portnya ground. Kalau yang kabel merah ini sampean tancapkan pada portnya tegangan. Kabel hijau ini kabel positif sensor. Kalau pada praktikumnya anak-anak biasanya untuk data. Nanti untuk membaca data beban itu dari kabel hijau ini. Kemudian ada kabel putih, ini adalah output ground sensor dan tanda panah menunjukkan arah tekanan benda. Sehingga ketika kita menguji benda statis nanti, maka kita letakkan pada bulatan yang ada di atas ini bisa. Saya lanjutkan. Sebentar, ini nge-lag lagi. Kayaknya nggak usah saya besarkan ya, begini aja daripada nanti macet. Untuk spesifikasi detektor ini yang saya gunakan untuk menguji pada miniatur jembatan ini adalah load cell dengan kapasitas 20 kg sejumlah 4. Sebenarnya load cell sendiri ini banyak tipenya, mulai dari kapasitas 2 kg hingga berapa ton gitu ada.
Namun ini untuk kebutuhan prototipe jembatan, maka saya rasa tidak perlu besar-besar. Ini kita bisa menggunakan 20 kg saja. Kemudian kemudahannya ini dibandingkan dengan sensor-sensor yang lain, bekerjanya pada tegangan rendah. Jadi 5 volt DC atau 5 volt AC ini bisa. Misalkan misalkan sampean tidak menggunakan sumber eksternal, ini tetap bisa jalan, teman-teman. Dari microcontroller aja yang 5 volt itu ini nanti bisa terhubung. Sudah bisa bekerja load cell ini. Kemudian ukuran sensornya kecil dan praktis, dan input-output resistansinya rendah. Ini sangat membantu sekali karena dengan resistansi yang rendah, ini nilai pembacaannya nanti mendekati nilai pembacaan yang sebenarnya. Kemudian nonlinearitasnya adalah 0,05%, kecil sekali. Untuk ring temperatur kerjanya ini bisa dari min 10 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Kecuali di atas 50 derajat Celcius ini nanti sesuai dengan bahannya yaitu besi, maka otomatis akan ada disipasi panas pada sensor. Kemudian untuk LCD-nya, LCD-nya ini kita gunakan LCD I2C. Ini lebih mudah daripada LCD biasa karena kaki-kakinya sudah diringkas dalam modul I2C-nya. Sehingga hanya terdiri dari 3 modul saja, 3 port saja yang harus dihubungkan ke microcontroller. Ini bisa dibaca sendiri nanti untuk LCD I2C-nya. Nah, kemudian rangkaian sensor load cell untuk proyek kali ini sesuai dengan jumlah load cell-nya yang digunakan, ini ada 4 buah load cell 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada sebuah LCD. Gambar yang bawah ini, teman-teman, ini sebenarnya gambar ini. Dituliskan lagi di sini. Nah, dari sebuah Arduino saja ini sudah cukup untuk menampung kebutuhan 4 load cell ini. Nantinya berat maksimal yang akan bisa terbaca pada detektor itu adalah 4 kali 20 kg, masing-masingnya kan 20 kg. Kemudian untuk hubungan pin-pin ini juga tidak usah bingung. Ini yang bagian besinya tadi dihubungkan ke bagian IC HX711-nya, kemudian dari IC HX711 ini nanti dihubungkan ke Arduino-nya. Nah, ini pemasangannya pada miniatur. Di sini di kotak detektornya ini di dalamnya berisi sebuah Arduino, kemudian LCD-nya di sini, kemudian ada buzzer yang di sini di dalam, saya tambah push button untuk kebutuhan kalibrasi. Kemudian di sini ada logam-logam sensor load cell-nya. Untuk yang HX711-nya ini di dalam. Kemudian pemasang untuk jembatannya tadi sesuai yang sudah dibuat oleh Bu Nur Janah, ini seperti ini. Yang digunakan yang pondasinya Weren atau apa ya, tadi saya sempat nyimak. Kemudian untuk pemasangannya di sini 4 buah load cell-nya dipasang pada bagian bawah. Kemudian dibaut. Tadi kan ada bulatan-bulatan ya. Nah, itu dibautkan di bagian papannya jembatan. Kemudian ketika sudah jadi sekitar begini ya. Bentuknya nanti untuk detektornya dipasang di samping, kemudian sumbernya ini saya masih menggunakan adaptor biasa, namun nanti jika kebutuhannya untuk portable atau dipasang di luar lingkungan yang ada sumber listriknya, maka bisa kita ganti dengan baterai gitu. Nah, ini untuk pengujian detektornya pada beban statis, teman-teman. Di sini saya menggunakan cara langsung diletakkan di atas logamnya load cell. Nah, ini bisa kita lihat untuk
letakannya, ini yang agak sulit adalah menyeimbangkan. Karena kalau tidak seimbang, yang dibaca adalah beban pada titik terberat saja. Ini kemarin saya sempat menguji dengan anak timbangan 1 kg dan setengah kilogram. Pada detektor di sini terbaca di B1 setengah kilogram dan di B2 1 kilogram. Kemudian bisa dibaca berat totalnya adalah 1,5 kilogram. Nah, pada beban statis yang langsung diletakkan di atas detektor, ini tidak ada perbedaan sama sekali antara nilai asli dengan nilai yang terbaca oleh detektor. Artinya performanya sangat baik lah untuk kondisi beban statis. Kemudian di sini saya rangkumkan beberapa hasil pengujian. Ini masih dengan beban statis, mulai dari berat 100 gram hingga 5 kilogram ya. Untuk berat 100 gram, di sini masih ada perbedaan pembacaan pada detektor. Di detektor beratnya 98 gram. Di sini ada errornya 2%. Kemudian pada anak timbangan yang 1/4 juga ada perbedaan pembacaan. Untuk yang setengah kilo, 500 gram ini ya, sampai 5 kilo, ini cenderung sudah stabil. Jadi makin berat, kalau ini bebannya statis, ini insya Allah pada detektor akan terbaca secara akurat juga. Tapi di sini ada delay ya, kemarin pada sensor ada delay selama 5 milisekon untuk menampilkan hasilnya. Nah, fenomenanya berubah teman-teman ketika saya menguji pada beban berjalan. Ini saya masih menggunakan anak timbangan tapi saya jalankan. Tadi kan sesuai dengan pemasangan kan di sekitar sini ya, di sekitar penampangnya jembatan ini saya pasangi sensor sejumlah 4, kemudian saya jalankan. Nah di sini pembacaannya, sebentar saya perbesar. Alhamdulillah udah jalan nih. Nah untuk beban berjalan di sini ada ketidaksesuaian. Nah ketidaksesuaiannya adalah untuk beban yang nilainya setengah kilo, ketika saya jalankan di sini terbagi di beberapa load cell. Pada load cell pertama terbaca 0,1. Pada load cell kedua dan ketiga tidak terbaca, pada load cell keempat terbaca 0,3. Ini dengan kondisinya load cell ini, load cell 1, 2, 3, 4. Artinya apa? Di sini saya mulai menganalisis bahwa untuk beban berjalan ini yang dibaca oleh detektor adalah suatu kondisi beban pada titik terberat. Nah, kenapa ini di B1 juga ada, tapi sangat kecil ya nilainya. Karena ini tadi beban melewati B1 dulu. Nah, selanjutnya temuan lain yang saya dapatkan juga, ketika beban mulai meninggalkan sensor yang pertama terpasang, maka ini nanti beratnya makin mengecil dan membesar menuju sensor yang dituju, seperti itu. Namun demikian, beratnya yang terbaca pada detektor itu juga tidak sebesar pada pengujian statis, teman-teman. Karena di sini dimungkinkan ada beban yang disanggah oleh penyangga jalan ini atau pada pondasi-pondasi. Misalkan kita analogikan ketika kita berjalan pada jembatan yang normal saja, kita kan pasti berpegangan pada ujung atau pada pondasi kiri atau kanannya itu kan ya. Nah, ini menyebabkan beban yang terbaca pada detektor itu juga tidak senilai, tidak sama persis dengan nilai beban sesungguhnya. Ada pengurangan di sini karena ada pembagian beban yang dibaca.
Kemudian, nah ini tabel pengujian saya terhadap beberapa anak timbangan ya. Sama dengan pengujian statis tadi. Nah, di sini mulai bermunculan, errornya mulai tampak di sini. Tapi masih di batas normal, masih di bawah 10%. Nah, pada berat 100 gram, di sini terbacanya 95 gram. Sebarannya ada pada load cell 1 dan load cell 3 selama beban dijalankan. Kemudian untuk beban 250 gram, di sini terbacanya 245. Dari nilai-nilai ini saya temukan bahwa pembacaan ini tidak full sama persis dengan nilai beban sebenarnya. Karena ada beban yang terdistribusi pada pondasi ataupun papan jembatan itu sendiri tadi. Kemudian untuk pembagian load cell-nya seperti ini, di load cell yang jaraknya jauh sekali dari beban, ini akan terbaca 0. Untuk detektor yang kami buat, ini jika diaplikasikan pada beban berjalan, ada delay-nya sebesar 3 milisekon. Lebih cepat. Nah, dari sini saya bisa menyimpulkan bahwa pada pengujian beban detektor yang menggunakan beban statis, detektor ini dapat membaca dengan kesesuaian mendekati 100%. Apalagi jika beratnya ini sudah besar ya. Kalau yang tadi kan ada selisih 2% tadi itu kan yang beratnya dalam 100 gram atau 250 gram yang ringan. Sementara yang kita gunakan adalah detektor 20 kilograman. Di situ masih ada error pembacaan. Kemudian pada pengujian detektor dengan beban berjalan, nah ini hasil pembacaannya terbagi ke beberapa load cell yang dilewati beban. Dengan nilai pembacaannya adalah yang terbesar pada load cell yang menjadi tumpuan beban. Atau di sini saya menyebutnya beban titik yang terbaca pada kondisi beban berjalan di atas jembatan. Untuk persentase error pada beban berjalan ini rata-rata sebesar 4,67% dari percobaan minimum skill tadi. Dan yang keempat, beban yang terbaca pada jembatan ini lebih kecil dari berat sebenarnya karena ada pembagian beban yang diterima. Ada yang dibebankan pada penyangga jembatan atau papan dari jembatan itu sendiri. Di sini saya tidak mengkhususkan membahas detektor ini untuk jembatan kayu atau yang lain karena prinsipnya kalau detektor itu sama digunakan di kayu, jembatan kayu ataupun jembatan besi sama saja. Yang membedakan adalah ini nanti pembacaannya. Pembacaannya itu kalau statis dan kalau dinamis itu berbeda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian ini ada video, waktunya masih nggih, Bu? Ini saya sharekan video. Bentar. Saya kemarin sempat menguji.
Ini saya kirim di chat saja untuk YouTube-nya ya, karena agak nge-lag ini tadi. Mungkin sementara itu dulu Bu Haza diskusi kita pada siang hari ini. Untuk videonya saya kirimkan melalui chat saja supaya nanti bisa disimak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Nur, Bu Haza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Waalaikumsalam. atas paparan materinya yang begitu wow tadi ya, bahwa sebagai salah satu cara untuk mengontrol beban, kita bisa menggunakan detektor, di mana tadi detektor yang digunakan adalah load cell ya, namanya. Bagaimana cara kerjanya tadi sudah disampaikan dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya. Saya sampaikan ya untuk pertanyaan untuk Bu Nur ini ya sepertinya ya. Iya, Bu. Bu Nur, juga Bu Tika ini kalau dilihat. Pertanyaan dari Saudara Luki Andara Haryanto, asal instansinya Unisba Blitar dari program studi teknik sipil, di mana pertanyaannya adalah berapa lama umur ideal jembatan kayu dalam melihat perhitungan situasi keadaan sekitar, dan di manakah ideal peletakan titik pemasangan detektor pada jembatan keadaan aslinya. Mungkin untuk yang pertama bisa dijawab dulu ya dari Bu Nur. Yeah. Pertanyaan pertama tadi. Saya jawab dulu ya untuk berapa waktu aman, untuk umur jembatan kalau dilihat dari keadaan lingkungan sekitar. Nah, untuk umur rencana jembatan sendiri ya, itu sesuai dengan peraturan SNI itu dibuat selama 75 tahun untuk masa layannya, berarti masih bisa digunakan. Kecuali jembatan sementara atau jembatan yang dapat dibongkar pasang itu dibuat dengan umur rencana 20 tahun. Nah, itu kalau untuk jembatan kayu, kalau kita melihat kondisi sekitar itu seperti ada air yang mengalir, kalau kita buat di atas sungai sama lain-lainnya, itu masa umur ketahanannya disesuaikan dengan kelas kuat kayunya. Kelas kuat kayu sendiri itu dibagi menjadi 5, ada kelas kuat 1, 2, 3, 4, dan 5, di mana kelas kuat 1 itu seperti jenis pada jati, yang mana memang kelas kuat sama awetnya itu kelas 1, itu umur rencana bahkan sampai ke 20 tahun. Gitu Bu, kalau memang dari saya. Baik, jadi untuk tadi ya, untuk lama ideal tadi disesuaikan dengan jenis kayunya ya, masing-masing ada waktunya sendiri-sendiri. Seperti itu ya Bu Nur? Yeah. Ya. Semoga jawaban dari Bu Nur bisa menjawab dari pertanyaan Saudara Loki. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya ditujukan ke Bu Tika, yaitu di manakah ideal peletakan titik pemasangan detektor pada jembatan keadaan aslinya. Monggo Bu Tika. Oke, Bu, terima kasih. Untuk Mas Luki, sebenarnya pemasangan jembatan, pemasangan sensor ya di sini, itu kalau kita lihat, biasanya kalau jembatan ini digunakan pada pejalan kaki, itu kan rangkanya ada 4, di bagian awal sama akhir. Nah, ini bisa diletakkan pada bagian bawah rangkanya.
Sebenarnya tidak ada aturan khusus. Kalau detektor itu harus diletakkan di sebelah mana gitu tidak. Yang penting detektor ini dapat menjangkau, sekiranya dapat menjangkau beban di seluruh jembatan. Begitu. Jadi misalkan sampean menggunakan jembatan yang panjangnya gentangnya bentang ya itu namanya. Pokoknya panjang jembatan itu misalkan 3 meter begitu dengan pondasi 2 pada ujung-ujungnya. Kok 2? Pondasi ini 4 ya Mas berarti ya. Nah, itu sampai bisa menerapkan load cell-nya di bawahnya pondasi itu bisa. Nah, nanti untuk jangkauannya kita tinggal setting pada pemrogramannya gitu. Ditakutkan kalau cara masangnya kayak yang di miniatur tadi, itu nanti kalau misalkan roboh kan berarti detektornya ikut roboh, soalnya berada di tengah gitu. Misalkan bagian tengahnya itu yang rapuh duluan, berarti detektornya kan ikut rapuh, ikut jatuh. Nah, hal ini yang dihindari. Jadi lebih baik kita masang detektor itu pada pondasi-pondasinya saja. Kalau kejauhan, nah ini bisa dibagi Mas dengan jarak tertentu. Tapi diusahakan ini diletakkan pada bagian ujung-ujungnya. Kira-kira seperti itu, Bu. Baik. Jadi ya, paparan dari jawaban pertanyaan dari Mas Luki tadi, jadi untuk jaraknya kira-kira ada ketentuan nggak Bu, harus berapa meter gitu kalau itu di jembatan aslinya? Sebenarnya boten begini Bu, misalkan panjangnya itu berapa, kemudian kita ingin menggunakan berapa sensor, nah itu tinggal dijarakin saja. Nanti yang dimasukkan ke pemrograman kan jarak baca antar sensornya. Sehingga kita dapat membaca semua beban. Kalau misalkan bebannya nggak masuk di load cell 1, nanti berarti bisa dimasukkan ke load cell yang kedua atau yang di dekatnya. Ya. Jadi ada beberapa load cell-nya yang dipasang tadi agar bacaannya lebih akurat. Seperti itu Mas Luki ya. Semoga juga bisa pertanyaannya. Terima kasih. Kemudian saya lanjutkan untuk pertanyaan kedua dari Saudara Muhammad Hasil Hatta Al-Hina, asal instansi dari Universitas Islam Blitar, dari program studi teknik sipil. Adapun pertanyaannya, tahan berapa lamakah LC detektor load cell-nya tadi terpasang dalam penerapan jembatan, dan bagaimana perawatan sekaligus pengecekan akurasi LC detektor. Sepertinya ini untuk Bu Tika ya, pertanyaan ini. Enggak, Bu Tika. Terima kasih Bu Hazel. Ini Mas Fata ya. Berapa lama LC load cell detector terpasang dalam penerapan jembatan? Untuk berapa lama? Ini sebenarnya antara load cell dengan microcontroller, ini yang rentan rusak itu malah microcontrollernya, Mas. Kalau load cell-nya, apalagi ini yang bahannya adalah baja, ini tergolong awet untuk load cell ini. Kalau dilihat dari bahannya. Kenapa? Karena sensor ini biasanya rentannya terhadap panas, kemudian basah, atau jatuh. Itu kalau sensor-sensor kecil yang bahannya bukan logam, ini sangat riskan. Tapi untuk load cell, karena bahannya adalah logam, ini tergolong awet. Itu kalau untuk berapa lamanya. Untuk hitungan tahun, ini sebenarnya kalau kondisinya media itu normal, misal terpasang pada timbangannya nggak rusak, itu ya load cell-nya juga aman-aman saja. Kecuali yang digunakan untuk tempatnya load cell ini rusak, nah ini load cell-nya juga akan mengikuti.
Kemudian yang kedua adalah sambungannya. Tadi kan di Lodsel ada 4 kabel ya. Kalau itu salah satunya ada yang putus, nah ini sebenarnya bukan rusak. Ibu-ibu dan teman-teman, ini hanya perlu disambung ulang. Ini masalah elektronikanya saja. Kemudian untuk perawatannya, umumnya sensor yang berbahan logam itu berarti tidak terlalu tinggi suhunya. Seperti yang saya sampaikan tadi, pada Lodsel kan suhu kerjanya 50 derajat. Berarti untuk di atas itu, nah ini akan lebih cepat rusak. Kemudian juga jangan dibanting. Kalau dibanting ini akan mengurangi akurasinya. Namun Lodsel ini juga ada program untuk akurasi otomatisnya. Di yang detektor yang saya buat ini saya tambah juga dengan program akurasi otomatis, sehingga misalkan baru jatuh dari ketinggian yang agak lumayan, ini saya akurasi ulang dengan mencet tombol yang push button tadi. Ini secara otomatis juga bisa melakukan kalibrasi sehingga normal kembali, itu bisa. Tapi untuk kondisi normal, misal dia terpasang secara baik, kemudian tidak ada peristiwa jatuh atau panas yang berlebih, ini insya Allah tanpa sering-sering kalibrasi pun tetap akan kondisinya baik. Gitu ya Mas Fatah. Ya, terima kasih Bu Tika atas jawabannya tadi. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Fata. Jadi untuk cuaca juga cukup berpengaruh ya Bu ya? Cuaca yang panasnya sangat ekstrim. Ya. Mungkin ada tentang berapa derajat gitu yang dianya ada. Tadi di datasheet-nya Lodsel itu dari -10 sampai 50 derajat, Bu. Itu kondisi kerja yang baik. Ya. Begitu ya Mas Fata ya. Nah, ada pertanyaan lagi. Dari Ahmad Haryanto, asal instansi Universitas Islam Balitar, program studi teknik sipil. Ada 2 pertanyaan dari yang Mas Ahmad Haryanto. Yang pertama, kenapa harus pakai material kayu? Sedangkan kalau dari keadaan alam sekarang, ini apa sebenarnya pertanyaannya selesai ini ya? Kayaknya raise hand aja deh, Bu. Iya. Monggo, saya persilahkan untuk raise hand menyampaikan pertanyaan langsung. Masih ada kurang lebih 10 menit. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haryanto. Saya dari mahasiswa Universitas Islam Balitar, program studi teknik sipil. Untuk pertanyaan saya yang pertama kepada Bu Nurjana, ini perihal material Bu ya. Ini kan yang dibahaskan tentang jembatan kayu. Sedangkan kalau untuk keadaannya sekarang udah mulainya pemanasan global ya. Kenapa kita harus memakai material kayu itu sendiri? Sedangkan kan masih ada bahan-bahan yang lain yang lebih ramah lingkungan, mungkin seperti itu. Sedangkan untuk pertanyaan kedua itu mungkin saya menanyakan untuk persentase errornya yang di bagian detektornya, mungkin mana? Oke. Mohon maaf ya, ini masih azan. Kita tunda sejenak ya. Baik, diskusi bisa kita lanjutkan ya. Tadi untuk pertanyaan dari Mas Ferry, ada disampaikan 1 ya, tadi 1 apa 2? Pertanyaannya? 2 pertanyaan, Bu.
Tadi yang sudah disampaikan adalah kenapa pemilihannya material kayu, kenapa kok nggak material yang lain, mengingat sekarang kondisi banyak sekali pohon yang ditebangi, kayak gitu ya. Ya, benar-benar. Satu lagi, atau sudah ini aja pertanyaannya? Yang satunya tentang persentase error dari pembacaan alatnya, Bu. Persentase error dari pembacaan alat detektor. Langsung dijawab saja ya. Jadi untuk pertanyaan pertama, mengenai alasan pemilihan material kayu, ini untuk pertanyaan ditujukan kepada Bu Nur. Monggo Bu Nur. Oke. Terima kasih sebelumnya Bu Haja. Terima kasih untuk Mas Ahmad Ferianto yang sudah mengajukan pertanyaan. Mengapa kok pada pemaparan pada kesempatan hari ini memilih memaparkan untuk material kayu? Kenapa kok enggak material lainnya yang mungkin lebih mudah didapatkan, terutama baja ringan? Perlu diketahui, untuk material kayu ini digunakan pada pejalan kaki, di mana untuk permasalahannya sebenarnya akan digunakan untuk penyeberangan pada daerah persawahan. Di mana kalau kita membicarakan tentang daerah persawahan, berarti daerah perdesaan, di mana untuk jauh material kayu ini lebih mudah didapatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, material kayu ini adalah memang dapat diperbaharui. Jangan lupa beban yang ada tadi, kan ada beban permanen sama beban transien, di mana untuk beban transiennya adalah beban pejalan kaki, juga ada beban gempa, di mana untuk kayu sendiri itu lebih akan meredam pada beban gempa. Di situ. Lah, untuk material kayu ini, pemilihannya memang kalau untuk kelas kuat yang kelas pertama, kelas awet pertama seperti jati untuk saat ini memang lebih mahal dibandingkan dengan material yang lainnya. Tetapi untuk pemanasan global sama untuk polusi di luarnya, material kayu ini lebih ramah daripada baja. Apalagi sekarang ada sebuah inovasi dari material kayu atau bisa disebut dengan kayu laminasi, di mana untuk kekuatan pada material kayu ini tidak hanya pada kelas kuat 1, kelas awet 1, tapi bisa digabungkan dengan kelas kuat sama kelas awet yang 4 sama. Itu mungkin Mas Rian jawaban dari saya. Baik, Bu Nur, jadi bisa menerima ya, Mas Rian ya? Menerima atau memang... Oke, Bu, terima kasih. Jadi di sini kelebihan dari pemilihan material kayu, diantaranya yang pertama adalah mudah didapatkan untuk kegunaan di sini ini ya. Tujuan dari kebermanfaatannya ya, lebih mudah didapatkan, kemudian dapat diperbarui tadi ya Bu ya. Kemudian dikaitkan dengan gempa, akan lebih meredam terhadap getaran. Nah, seperti itu ya. Ada inovasi untuk itu bisa dibuat kayu laminasi. Jadi tidak harus mencari untuk kelas kuat 1, kelas awet 1, tapi bisa menggabungkan dari contoh aja kayu sengon sama kayu balau, kita ambil lagi separuhnya, terus kita gabungkan, laminasikan, kekuatannya akan seimbang. Iya, yang artinya andai kata ini pemilihan kayu ini tidak berdampak cukup serius ya terhadap kerusakan lingkungan. Seperti itu ya Bu Nur. Semoga ini juga bisa memuaskan dari pertanyaannya Mas Rian. Kemudian untuk pertanyaan kedua ditujukan untuk Bu Tika. Kira-kira seberapa besar dari persentase error, kesalahan error maksudnya ya, dari detektor load cell tersebut? Monggo, Bu Tika. Terima kasih Bu Haza atas waktunya. Mas Ahmad, ini kalau saya membaca kembali pertanyaannya dari kolom chat, untuk alat detektor, presentasi errornya sendiri bagaimana? Yang saya pahami dari pertanyaan lisan tadi dari Mas Ahmad, ini
Untuk detektor load cell ini penerapannya ada dua, pada beban statis dan pada beban dinamis. Untuk beban statis di sini persentase error ini sangat kecil. Tadi dari beberapa percobaan yang saya lakukan tadi ada 2% ya itu. 2% itu sangat kecil karena batas error itu 10% kalau pada hardware. Kenapa tadi itu ada error sampai 2%? Nah, ini dikarenakan load cell-nya yang digunakan, yang saya gunakan tadi kan untuk kapasitas 20 kg. Sementara untuk beban yang saya berikan tadi 100 gram sama 250 gram. Ini sangat kecil. Nah, misalkan beban yang sekian 100 atau 250 gram itu nanti sampai yang aplikasikan pada detektor yang 2 kg, ini nanti pasti akan 0% errornya. Karena ada kesesuaian antara rentang kerja load cell yang sampai yang gunakan, misal yang 2 kg, kemudian untuk mengukur beban yang beratnya 100 gram. Nah, ini dia akan lebih cepat responnya dibandingkan sampai mengukur 100 gram menggunakan load cell yang 20 kg. Nah, ini akan berkorelasi dengan hasil pengujian saya tadi yang beratnya mulai 1 kilo, 2 kilo, 2,5 kilo sampai 5 kilo. Ini kan tidak ada error. Dari sini saya dapat menarik suatu pemahaman bahwa pemilihan beban itu juga harus disesuaikan dengan, terbalik, pemilihan load cell itu disesuaikan dengan beban yang akan diukur, kayak gitu, untuk menghindari persentase error. Tapi idealnya untuk beban statis itu errornya adalah 0%. Selanjutnya untuk beban dinamis. Beban dinamis di sini ada perbedaan perhitungan karena ada pembagian beban. Jadi beban tidak seutuhnya diterima pada load cell pertama, tapi ada pembagian ke load cell kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Mengingat yang kita uji adalah beban yang berpindah-pindah. Nah, untuk nilai yang terbesar itu pada titik uji, ini nanti akan ditampilkan pada load cell yang paling dekat posisinya dengan beban terbesar yang terbaca tadi. Kemudian kenapa kok ada beban berjalan yang berat aslinya misalkan 5 kilo tapi terbaca hanya 4 kilo 8 4.800 gram tadi. Karena tidak semua beban terdistribusi pada load cell. Misalkan kenyataannya orang yang berjalan ini berpegangan pada kiri kanannya jembatan ya pada umumnya, maka ini akan mengurangi beban alaminya orang tersebut. Jadi pembagian beban ini bisa ke pegangan jembatan atau ke papan yang digunakan untuk penyangga pejalan kaki tadi. Itu sebaran yang menyebabkan ada perbedaan error pembacaan antara load cell dengan beban sebenarnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Ahmad. Ya, terima kasih Bu Tika. Bagaimana kira-kira bisa menjawab dari pertanyaan untuk Saudara Ahmad Saryanto tadi ya? Jadi bisa dikatakan ini untuk tingkat keakurasinya tinggi ya Bu ya? Tinggi Bu, terutama untuk yang statis, yang bebannya statis. Baik. Melihat ini waktu kita untuk diskusi ini terbatas, dengan berarti saya harus mengakhiri forum diskusi ini. Namun untuk pertanyaan berikutnya akan tetap kami buka melalui forum subgroup ya. Akan tetap kami buka sampai besok link untuk sertifikat yang kami berikan. Jadi monggo silahkan kalau masih ada pertanyaan ataupun unek
terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini bisa disampaikan ke grup di WA ya, seperti itu. Mengingat waktu yang juga semakin mendekati akhir ini ya, saya harus mengakhiri demikian rangkaian dari webinar hari ini. Alhamdulillah dari awal hingga akhir tidak ada kendala yang berarti. Saya sampaikan terima kasih yang banyak kepada Gunur, juga yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga ilmu yang kita peroleh ini dapat memberikan barokah ya. Dan saya mewakili panitia maaf atas segala kekurangan yang ada. Semoga depannya akan menjadi evaluasi kami untuk memberikan yang lebih baik lagi. Untuk presensi mohon untuk diisi. Tadi sudah dibagikan di chat tadi ya. Akhir kata dari saya, jembatan Ampera, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana.